Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Adi Aksa Daud, Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka periode 2013-2018. Saya ingin menyampaikan sehubungan dengan adanya video akhir-akhir ini yang diviralkan, di mana video itu diambil tahun 2013 pada sebuah acara Hizbut Tahrir Indonesia, di mana saya hadir sebagai undangan. Saya tegaskan lagi, saya hadir sebagai undangan, bukan sebagai anggota, bukan juga sebagai simpatisan. Saya hanyalah undangan bersama tokoh-tokoh lainnya. Dan kemudian itu diviralkan, saya dituduh anti Pancasila. Kemudian berkembanglah berbagai macam untuk mendiskreditkan saya. Saya ingin tegaskan bahwa, sekali lagi, saya kalau dituduh anti Pancasila, naif buat saya. Tolong cek riwayat hidup saya. Tolong cek kiprah saya. Sejak saya mahasiswa, ketua Senat Mahasiswa, kemudian saya masuk organisasi, saya masuk kemudian KNPI, saya ketua KNPI Jakarta Pusat, saya ketua KNPI Jakarta, saya ketua DPP KNPI, ketua umum DPP KNPI, sampai saya kemudian menjadi Menpora 5 tahun. Semua kursus saya sudah lalui. Saya ikut bela negara, kader P4 tingkat nasional, saya ikut Tarpatnas, saya ikut Suspatnas, bahkan Lemhanas Pemuda saya sudah ikuti. Apakah betul dan sungguh kejinya kalau saya dituduh anti Pancasila dan Undang-Undang 45? Saya ingin tegaskan bahwa ketika saya jadi ketua umum KNPI tahun 99, ketika awal-awal reformasi, orang berbicara tentang bentuk negara yang akan berubah menjadi negara serikat ataupun negara federasi, saya mengambil inisiatif sebagai ketua umum DPP KNPI waktu itu. Saya kumpulkan para tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia, di Jakarta pada saat itu. Hadir Pak Susilo Bambang Yudhoyono, hadir Pak Wiranto, hadir almarhum Bang Ali, hadir Pak Amin Rais, bersama-sama membubuhkan tanda tangan Pak Aim Fatwa dan sebagainya, 100 tokoh untuk kebulatan tekad NKRI harga mati. Dan saya minta kepada saudara saya Dharma Orat Mangun membuat sebuah lagu berjudul Jangan Robek Merah Putihku. Itu awal reformasi, dan tanda tangan itu terpatri di DPP KNPI hanya karena saya hadir di acara perhelatan Hizbut Tahrir yang saya pikir dalam benak saya adalah gerakan dakwah, ya. Kemudian saya dituduh anti Pancasila. 5 tahun saya jadi Menpora, saya lakukan setiap hari Jumat. Boleh tanyakan kepada karyawan yang masih hidup di sana yang pernah saya pimpin. Setiap Jumat wajib mengaji, dan pada saat setiap Jumat wajib juga melakukan kebaktian retreat di kantor yang sama. Bahkan absennya saya periksa sendiri. Koordinator kebaktian waktu itu adalah Profesor Dr. James Takudung, masih hidup orangnya. Saudara saya, speechwriter saya, Victus Maurin, Sekjen Gemini ketika itu, Pemuda Katolik ketika itu. Tanyakan kepada mereka. Dan setiap tahun dari gaji saya potong, saya ambil, saya kumpulkan. Saya berikan pada 2 orang untuk naik haji, yang haji. 1 orang yang Katolik saya kirimkan ke Lourdes, 1 orang yang Kristen saya kirimkan untuk ke Tanah Suci mereka di Yerusalem. Apa kurang nasionalis religius lagi saya, sehingga saya dituduh anti Pancasila? Clear bagi saya. Ingin menjelaskan kepada teman-teman, adik-adik pramuka dimanapun berada, sabarlah, sadarlah bahwa zaman ini adalah zaman era keterbukaan. Fitnah berseliweran di mana-mana. Kalau ada gerakan yang merongrong Pancasila, mengganti Undang-Undang 45, kami pramuka yang ada duluan di depan menghadapi mereka. Ingat itu, sejarah bangsa ini, Pancasila ini luar biasa dibikin oleh para leluhur bangsa kita, para founding father bangsa kita. Dan selama saya menjabat sebagai ketua pramuka, tolong cek, telusuri melalui internet, telusuri melalui medsos apa yang kami lakukan. Setiap tanggal 1 Juni Pancasila kami lakukan pertemuan besar-besaran. Kami lakukan pentas teater, pembacaan puisi dihadiri oleh Bapak Tri Sutrisno. Masih hidup beliau, masih sehat beliau. Setiap tahun kami berdiskusi di rumah beliau supaya bagaimana pramuka menjadi garda terdepan bagi anasir-anasir, para komunis, para ekstrim yang akan merubah dasar negara kita. Kita paling depan. Mengapa sekarang saya justru dituduh sebagai orang anti Pancasila? Na'udzubillah min dzalik. Sebagai seorang yang nasionalis religius, saya pasti mendukung setiap gerakan-gerakan keagamaan yang membangun jiwa generasi muda Indonesia. Kalau saya diundang, saya akan hadir. Dan ketika saya diundang tahun 2013 yang lalu sebagai undangan, sekali lagi sebagai undangan, bukan sebagai simpatisan, apalagi sebagai anggota. Oleh karena itu, saya katakan, ketika dia menjadi gerakan dakwah, pasti kita akan datang. Tapi kalau sudah berubah menjadi gerakan untuk mengganggu atau mengganti Pancasila 45, kita pramuka akan berada paling depan. Kami keluarga pejuang, kakek kami pejuang, kakek kami, adik kakek kami dibunuh karena mempertahankan Pancasila di Sulawesi. Bahkan keluarga kakek kami mengibarkan bendera merah putih tanggal 23 Januari tahun 45.
Bagaimana kami bisa mengkhianati Pancasila? Sementara keluarga istri saya sendiri, keluarga TNI, keluarga kami, keluarga polisi, keluarga jaksa. Kata-kata saya camkan baik-baik, kenikmatan yang Tuhan berikan kepada bangsa ini setelah keimanan adalah tanah air Indonesia. Oleh karena itu, tegas saya katakan sekali lagi, stop para provokator-provokator yang mencoba untuk mengeruk di air yang keruh itu, keuntungan-keuntungan dan mendiskreditkan saya. Dan terus-menerus memviralkan ini seakan-akan kita atau saya adalah orang-orang yang anti Pancasila. Sekali lagi saya katakan, bangsa ini sebagai bangsa yang nasionalis religius bisa merdeka karena dengan dua kata. Yang pertama merdeka dan yang kedua adalah Allahu Akbar. Itu adalah nasionalisme religius yang kita miliki. Moto hidup saya, hidup hanya sekali, gunakan untuk mengabdi kepada Ilahi Rabbi dan membangun negeri Indonesia tercinta ini agar tidak menyesal nanti surga tujuan abadi. Merdeka, salam pramuka. Saya Diaksa Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.